Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan kepada saya sehingga pada kesempatan ini saya bisa membahas sedikit artikel yang saya tulis tentang pentingnya keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi pendidikan di lingkungan kampus. Nah, di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama tentang pengertian organisasi pendidikan, yang kedua tentang tujuan dan manfaat organisasi pendidikan, yang ketiga tentang arti penting organisasi pendidikan bagi mahasiswa. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian organisasi pendidikan. Organisasi secara bahasa berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, berasal dari bahasa Inggris organization yang berarti organisasi atau sesuatu yang mengatur. Nah, menurut Siagian, organisasi itu adalah suatu persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama dan terikat secara formal untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, secara umum definisi organisasi itu ada 3. Yang pertama kumpulan orang. Nah, jadi maksudnya dalam sebuah organisasi itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama sehingga mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, organisasi merupakan pembagian tugas. Maksudnya, dalam sebuah organisasi itu dapat pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ini dilakukan sebagai bentuk aktivitas untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, organisasi sebagai suatu sistem. Maksudnya, organisasi ini terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, sehingga membentuk satu kesatuan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi pendidikan merupakan kumpulan 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tentang pendidikan. Nah, dari pengertian di atas, kita juga bisa mengetahui bahwa ciri-ciri organisasi itu terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang kedua, saling bekerja sama. Yang ketiga, itu memiliki sebuah tujuan. Yang keempat, adanya sebuah peraturan. Yang kelima, adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Poin yang kedua yaitu tentang manfaat dan tujuan organisasi pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah organisasi yang dikelola dengan baik, sehingga nanti akan menghasilkan aktivitas pendidikan yang efisien, efektif, dan produktif. Tujuan dan manfaat organisasi pendidikan diantaranya satu, terciptanya efektivitas dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, sebagai wadah untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan dan juga sumber daya alam dalam pencapaian suatu tujuan. Yang selanjutnya yaitu untuk digunakan sebagai wadah pengembangan potensi diri. Yang terakhir yaitu untuk menambah pergaulan dan juga untuk memanfaatkan waktu luang. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang arti penting organisasi pendidikan bagi mahasiswa. Organisasi itu tidak dapat dipisahkan dengan mahasiswa yang menuntut ilmu dalam sebuah perguruan tinggi atau di kampus. Sebenarnya, organisasi itu sangat penting bagi mahasiswa, namun kesadaran mahasiswa dalam berorganisasi itu sangat minim. Padahal dengan berorganisasi, mahasiswa tersebut dapat menentukan jati dirinya yang sebenarnya dan dia juga dapat berlatih menjadi seorang pemimpin. Selain itu, dengan berorganisasi, kita juga bisa mengetahui keadaan kampus secara lebih luas. Misalnya, ketika mahasiswa disuruh berpidato di depan umum atau mahasiswa yang tidak terbiasa berpidato di depan umum, maka dia akan merasa gugup. Tapi ketika dia ikut dalam sebuah organisasi, semuanya itu akan dilatih. Sehingga ketika setelah berorganisasi, kita diharapkan mampu berbicara dengan baik dan tidak gugup lagi. Nah, itu uh, organisasi pendidikan di lingkungan kampus, misalnya di kampus saya, di kampus kita, misalnya SEIA. Jadi di dalam SEIA kita dalam SEIA itu dijadikan sebagai wadah pengembangan potensi diri, misalnya pengembangan di bidang tari, musik, teater, ataupun yang lainnya. Nah, itu contoh organisasi pendidikan di lingkungan kampus. Nah, sebagai mahasiswa, sebaiknya kita
mengikuti organisasi yang ada di kampus. Jadi kita tidak hanya mendapatkan materi dari dosen saja, tapi kita juga mampu mengembangkan potensi sesuai yang kita miliki. Jadi jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang saja. Tapi kita juga harus ikut berorganisasi, terutama organisasi yang berada di kampus. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.